Gambar One Piece dibuat warga di Jalan Kampung Losari RT 4 RW 2 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut HUT ke-80 Indonesia. Salah satu warga mengaku awalnya warga membuat logo HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, ternyata ada gambar One Piece di bawah logo HUT RI. Saya kira kan bikin logo 80 tahun RI, HUT RI itu. Cuma kok ada gambar ini apa sih kok kayak ini? Loh, ini kok kayak bajak laut. Loh, bajak laut itu kok kayak cerita-cerita orang-orang di sana gitu loh. Kayak di YouTube. Kayak di YouTube, saya lihat di YouTube ada itu truk, ada bendernya seperti itu. Lah ini ada motif apa, ada gerakan apa atau apa, kita nggak tahu. Cuma ya monggo lah, itu bukan anak kita juga nggak bisa mengintervensi ke pihak lain. Itu kan harus dua, saya harus satu. Nah kebetulan saya juga RT di sini, RT 4 sini. Ya. Cuma kita nggak mau ikut campur, nanti nggak malah. Sementara itu, mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen Letkol Julianto Wuwuh membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Atas maraknya fenomena ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan tak mempermasalahkan fenomena bendera One Piece jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Hanya saja, bendera One Piece tak boleh dipasang di bawah sangsaka merah putih. Bendera bajak laut yang selama ini hanya berkibar di layar hiburan tiba-tiba jadi perhatian khusus pejabat negeri. Simbol One Piece yang identik dengan petualangan Luffy kini dihadapkan pada tafsir hukum yang menyebutnya berpotensi tindakan makar. Apakah ini sebagai bentuk kewaspadaan negara terhadap simbol-simbol yang dianggap liar atau cermin dari kegagapan kita membedakan antara budaya pop dan ancaman keamanan? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber istimewa saya. Di sini ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan analis politik Pangi Syarwi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Malam Mas Yudi, malam Mas Wamen. Terima kasih banyak. Saya ke Kang Wamen dulu, Kang Bima. Ini saya gara-gara fenomena ini ya Kang Bima, saya sampai membaca sebenarnya apakah benar ini melanggar di pasal, ini koreksi saya jika salah ya Kang Wamen. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Intinya bendera merah putih wajib diperlakukan hormat, tidak boleh disejajarkan atau ditaruh di posisi lebih rendah dengan bendera negara lain. Untuk bendera organisasi, komunitas atau simbol lain sepatutnya boleh dipasang asal tidak ditempatkan di posisi yang dianggap merendahkan merah putih. Artinya kalau bendera merah putih dipasang, ada bendera apa ya, One Piece itu di bawahnya, apakah itu tetap melanggar, Kang Wamen? Sebelum berbicara itu, mari kita bicara substansi dulu. Siap. Setiap momentum 17 Agustus, itu kan momentum untuk refleksi, evaluasi, dan juga menjahit sama-sama ekspektasi ke depan. Rasa syukur itu juga bagian dari refleksi. Tapi kritik adalah bagian dari ekspresi kita, gitu. Kadang kan kita punya banyak catatan. Oke, 80 tahun sudah merdeka, tetapi ini belum, ini belum. Ada yang sudah tuntas, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih itu sudah tuntas. Tapi kemiskinan, kebodohan, pengangguran itu belum tuntas. Dan wajar untuk selalu kita lihat kembali catatan-catatannya. Nah, kita melihat sebetulnya ekspresi pengibaran bendera One Piece ini adalah salah satu simbol dari kegelisahan tentang situasi hari ini yang sangat bisa untuk ditangkap oleh pemerintah, begitu.
Jadi nggak masalah selama tadi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang. Merah putih itu ditempatkan sesuai dengan makomnya, sesuai dengan aturannya. Yang tertinggi tetap merah putih begitu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu kan mengatur secara jelas penggunaan lambang negara, bendera, bahasa sudah jelas. Nah itu kan diatur secara rinci dan teknis begitu ya, sebelah kanan, di atas dan sebagainya. Dan saya kira semua sudah paham, sudah sangat terbiasa. Kan banyak juga bendera komunitas, bendera ormas, bahkan ketika ada kepedulian tentang Palestina, ada simbol semangka. Tapi apakah semangka itu menggantikan merah putih? Apakah semangka itu ditaruh di atas merah putih? Saya kira tidak pernah kita melihat itu. Dan hari ini rasanya kita tidak melihat juga ada indikasi hal-hal seperti itu ya, ketika merah putih dikalahkan oleh bendera yang lain. Nggak bisa, merah putih tetap paling atas. Tapi mari kita tangkap ekspresinya, mari kita beri ruang untuk ekspresi kreativitasnya. Jadi bendera merah putih itu bukan pilihan, itu adalah prioritas kita. Tetapi One Piece, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Luffy, itu juga mari kita tangkap semangatnya untuk sama-sama kita lakukan perbaikan di semua lini ke depan. Baik, saya mungkin ingin minta tolong teman-teman menampilkan insert tayangan ketika bendera merah putih. Di sana ada bendera One Piece-nya. Teman-teman apakah bisa dihadirkan? Karena ini izin ya Kang Wamen sekalian untuk bisa dinilai apakah ini termasuk yang melanggar atau tidak. Termasuk, nah ini dia Kang Wamen. Nah kalau yang seperti ini, apakah merendahkan bendera merah putih? Ya saya kira tidak digunakan di acara resmi 17 Agustus, upacara, di tiang bendera resmi. Kan kalau tiang bendera resmi itu kan tiang bendera merah putih, bukan tiang lain-lain begitu ya. Tapi kalau pemasangan dengan bentuk kreativitas ya saya kira itu ruang untuk ekspresi. Rame di masyarakat yang bertanya, termasuk juga karena saya siaran di media seperti ini, apakah betul pemerintah akan menangkap apabila ada warganya yang memasang di rumahnya bendera merah putih di paling tinggi, sebelahnya ada bendera lain atau One Piece? Jadi begini, yang tidak diinginkan adalah ketika ada pelanggaran konstitusi, ketika ada free rider atau ada yang menunggangi. Jadi nggak paham substansinya apa, kemudian ikut-ikutan memprovokasi, itu kan yang dikhawatirkan. Tetapi selama ruangnya ada ruang ekspresi, ruang berdemokrasi, dan semua paham koridor di mana, kan nggak masalah begitu. Saya kira semua pernyataan-pernyataan tadi adalah mengingatkan kepada kita koridornya di mana. Dan selama ini kita melihat belum ada hal-hal yang dikhawatirkan. Dan saya lihat kita tangkap saja substansi kritikan tadi begitu. Menarik nih, kami terima kasih ya Pak Kang Wamen, karena banyak masyarakat yang bertanya masa ya bendera One Piece dianggap makar, berarti nggak sampai sejauh itu ya Kang ya? Ya kalau mengibarkannya menggantikan merah putih ya nggak boleh. Upacara merah putih yang nggak ada ya nggak boleh. Atau dikibarkan di atas merah putih ya nggak boleh begitu. Ya tetapi selama ini kan kita lihat ya ditempel di mana-mana merah putih masih paling atas, ya itu wajar ya kan. Ketika kita lihat ya di berbagai acara bendera merah putih di atas, di sebelahnya bendera yang lain, bisa ormas, bisa organisasi, itu kan lebih pendek juga posisinya. Gitu. Baik, berikutnya saya ke Bang Pangi. Bang Pangi menarik nih bicara soal bendera One Piece atau Jolly Roger ya kalau yang di komiknya gitu. Nah ini kalau melihat sebagai sebuah simbol perlawanan untuk penindasan terhadap sistem yang ada kalau dikisahkan tokoh utamanya Luffy gitu. Kalau Bang Pangi melihat apakah ini adalah kritikan, kekecewaan atau hanya sekedar iseng saja Bang? Ya pertama begini Mas Yudi, kalau kita cermati dalam konteks freedom of expression, freedom of speech, ranah pasal 28 dan termasuk dalam konteks bagaimana kebebasan itu menjadi tulang punggung kemajuan peradaban sebuah bangsa, itu tidak ada pertanda-tanda buruk di situ. Cuma memang yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada hal yang nyeleneh waktu Gus Dur dulu ya, saya ingat. Ya. Karena GAM perang sama Indonesia, mati-matian bunuh-bunuhan, sampai Gus Dur bilang celoteh, ngapain karena bendera kita perang, ya udah jadikan aja itu simbol lain. Akhirnya bendera GAM jadi lambang partai politik, dan akhirnya bendera GAM hari ini berkibar di Aceh.
Dan orang tidak perang dengan tinta, tidak dengan senjata, tapi dengan tinta waktu itu diselesaikan. Gitu. Nah, persoalan di konteks ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah itu juga wajar, karena ini takut ditunggangi oleh orang yang mendonggrek kehidupan berbangsa bernegara, ditumpangi oleh orang-orang yang mengganggu stabilitas nasional, digunakan untuk menggembosi trust building publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, kalau itu ada kemungkinan dia sistematis, terstruktur, dan masif, dan ada yang menggerakkan. Ini tidak alamiah. Ada yang mendesain, ada arsitekturnya. Karena kalau begini, mestinya dia ulang tahun 70 Pak Jokowi, 71 aja ada keluar. Mestinya udah keluar bendera One Piece ini. 10 tahun juga menderita sebenarnya. Susah juga lapangan pekerjaan 10 tahun itu. Listrik naik tiap bulan di era Jokowi itu. BBM naik tiap bulan, tiap minggu di era Jokowi. Nggak tentu, tergantung stabilitas harga nasional. Nggak ada token listrik gratis kan. Kemudian nggak ada makan siang gratis. Di era Jokowi hidup juga susah, pengangguran juga susah, banyak. Lapangan pekerjaan juga susah. Tapi nggak ada One Piece di 71 nggak keluar, di 72 nggak keluar, di 73 nggak keluar, 74 nggak keluar, 75 nggak keluar, baru 80, baru pertama udah keluar benderanya. Nah, arah-arahnya kita bukan persoalan LRI, tetapi harusnya fair dong gitu. Melihat kondisi, berikan kesempatan dulu. Ini hutang mau dilunasi, ini kereta cepat mau dilunasi, ya kan? Negara kondisinya sekarang seperti ini. Jadi menurut saya kalau kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, itu bendera merah putih itu harus dikibarkan lebih tinggi atau lebih besar daripada bendera One Piece. Nah, kalau itu One Piece di bawah itu pun masalah. Kemudian tidak boleh merendahkan kehormatan bendera nasional. Apalagi satu tiang. Itu sudah ada menurut saya hablul watoni minal iman. Di mana pikirannya gitu? Enggak fair menurut saya. Apalagi momen HUT kemerdekaan pertama, bukan yang ke-89 loh. Ini yang 80. Prabowo 1 tahun aja belum pernah mencoba memperingati HUT kemerdekaan ini. Jadi cintai One Piece secukupnya tidak masalah. Ya, tetapi hormatilah merah putih. Ingat, kalau memang Pak Prabowo itu anti demokrasi, mestinya undang-undang ITE itu nggak akan dicabut. Di era Prabowo lah undang-undang ITE itu dicabut. Di era Jokowi 71 sampai 80 ulang tahun kemerdekaan undang-undang ITE itu nggak dicabut. Banyak korban politik sekarang yang protes, yang melawan. Kenapa? Kebebasan berekspresi, berpendapat waktu itu dicekal. Orang dituduh makar dan seterusnya. Sekarang siapa yang menggerakkan ini gitu? Dengan begitu katanya masyarakat yang melawan penindasan. Bisa iya, bisa tidak. Ada yang karena hidup susah. Dari dulu makin susah sebenarnya. Ini udah mulai ada angin segar. Baik. Keinginan pemerintah, nggak diberikan kesempatan, tapi seolah-olah ini akibat Prabowo itu pemadam kebakaran era Jokowi sebenarnya. Nggak boleh kita tutup. Hidup susah sekarang itu efek dari 10 tahun yang lalu juga. Jadi ekspresi itu era Jokowi harusnya keluar One Piece. Ini kenapa nggak keluar One Piece di era Jokowi? Kenapa baru sekarang itu maksudnya, Bang Pangi? Soal ini, kalau ingin kita mau upaya yang disampaikan Dasko itu benar juga. Ada nggak upaya untuk pecah belah? Yang niat-niat yang ingin menjatuhkan level confident pemerintah. Nah, itu kan juga diwaspadai juga. Nation state-nya gimana? Nah, itu legal standingnya di situ. Jadi menurut saya, kalau memang ini begitu masif seperti ini, mungkin secara alamiah ini adalah karena penindasan, perlawanan secara tidak langsung karena hidup makin susah. Baik. Harga semua naik. Di era Pak Jokowi semua juga naik kok. Nggak ada celana dalam aja nggak naik ke atas di era Jokowi. Bang Pangi dan itu bahasa saya kalau hidup susah Kang Bima, gitu. Bang Pangi, untuk mempertebal dialog kita lihat dulu ya. Ini yang disampaikan tadi diutarakan oleh Bang Pangi. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, menyatakan tidak ada masalah sebenarnya dengan simbol bendera One Piece yang belakangan viral. Tapi Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan memecah belah bangsa. Sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi. Itu benderanya yang ada. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera
dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Baik, Kang Bima yang disampaikan Pak Dasko, berarti apakah bisa saja ini potensi jadi provokasi ya, Kang? Ya, sejauh ini kita belum melihat ke arah itu ya. Koridor itu rasanya masih dipahami oleh semua, tetapi memang sangat penting untuk selalu mengingatkan. Jadi yang penting adalah substansi saja lah. Nggak ada ruginya evaluasi, nggak ada ruginya kita melakukan muhasabah, nggak ada ruginya melakukan refleksi apa saja yang belum gitu ya. Sembari kita ingatkan terus untuk menjaga kebersamaan kita di peringatan 80 tahun ini, begitu. Jadi nggak usah menguras energi berpolemik ya terkait dengan dugaan-dugaan yang belum pasti. Ya, ketika ada barangnya, ada pelanggarannya, ya tindak aja langsung. Ya, tetapi kita juga ingin agar ada hal-hal yang lebih spesifik dan jelas terkait dengan harapan ekspektasi para pengkritik ini. Ya, kalau bendera ini kan simbol, ya simbol tentang justice, ya simbol terhadap hal-hal yang tidak ideal. Nah, mari kita turunkan saja apa saja yang hari ini menjadi kepedulian para pengkritik, itu menarik untuk dibuka ruang publik agar menjadi hal yang konstruktif lah untuk ke depan. Baik, izin Kang Bima satu lagi. Ini dengan banyaknya di media sosial ya, ada yang menegur masyarakat, yang memasang juga One Piece, kemudian ada yang meminta dilepaskan, ada yang menulis menggambar di lantai, minta dihapus. Nah itu gimana Kang Bima? Yang kenapa bisa dihapus? Kan itu nggak melanggar, nggak ada yang, apalagi kalau nulisnya di lantai sendiri. Apalagi kalau di tembok rumah ya nggak apa-apa, masa masih kita larang. Kan itu lagi-lagi bagian dari ekspresi. Tetapi kalau sudah lebih tinggi dari merah putih, berhadapan dengan APH. Kalau sudah kemudian mengganggu simbol yang lain, merendahkan simbol yang lain, itu ditindak tegas. Jadi batasan-batasannya tegas kok. Ya semua sudah paham gitu. Baik, terima kasih banyak Kang Bima sudah mewakili pemerintah, dan Bang Pangi terima kasih. Sayang waktu kita terbatas, semoga nanti kita bisa berdialog lagi ya. Terima kasih, selamat malam. Ini yang saya tanyakan tadi pemirsa mengenai viral di media sosial mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah justru dihapus oleh petugas. Tapi TNI membantah melakukan intervensi untuk menghapus mural itu. Mulai muncul. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan.